Saya bisa bayangkan bagaimana dengan orang-orang yang nggak punya penghasilan tetap, yang masih banyak kesulitan ekonominya, terlilit hutang dan riba, dan banyak korban PHK. Banyak pengangguran di mana-mana, mencari kerja pun tidak mudah. Tapi adakah di luaran sana yang mau memberikan solusi supaya terlepas dari permasalahan dia? Karena orang lain tak akan bisa merubah nasib kita dan tak akan memberikan solusinya. Yang ada hanya rintangan dan cibiran dari orang-orang negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman semuanya yang belum tahu tentang bisnis ini, yang pengen tahu lebih dalam tentang bisnis ini. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih sudah hadir semuanya pada seminar hari ini. Hari ini kita mau sharing santai gitu ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir dari berbagai daerah ya. Ada yang bilang nih dari Garut ya, kemudian dari mana lagi? Jakarta mungkin, atau dari Bogor, atau dari mana? Dari Subang. Oh ya, yang dari Subang. Terus dari mana lagi? Banyak yang baru ya. Oke, karena ini banyak yang baru. Teman-teman, sebelum memulai saya akan mempresentasikan bisnis ini secara digital ya, teman-teman. Jadi saya sudah menyiapkan file video presentasi saya secara singkat tentang bisnis ini. Apakah teman-teman mau untuk menonton video saya biar lebih singkat gitu ya, kemudian nanti kita bisa review atau kita bisa bahas ulang. Saya akan putarkan video, mau ya? Oke. Video pertama ini yang akan saya putar ini akan bercerita tentang apa itu bisnis PT Base ya. Jadi kalau teman-teman yang pengen tahu apa itu bisnis PT Base, dalam kurang dari 5 menit akan dipresentasikan oleh saya, tapi melalui video saya. Boleh ya? Bisnis PT Base adalah sebuah peluang usaha yang bergerak di bidang penjualan langsung yang memiliki keunggulan-keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, modal usahanya sangat kecil dan tidak ada risiko sama sekali. Namun, meskipun modalnya kecil, memberikan potensi profit yang besar hingga jutaan rupiah per bulan. Yang kedua adalah bisnis PT Base ini sebuah perusahaan yang memiliki segmentasi produk yang sangat luas ya. Karena segmentasinya luas sehingga memudahkan para mitra-mitra untuk mengerjakan usaha ini, mulai dari pertanian, peternakan, kecantikan atau skincare, kemudian ada juga kesehatan dan lain sebagainya. PT Base melakukan penjualan produk yang real. PT Base ini bukanlah bisnis dengan konsep money game ataupun investasi, namun real bagaimana PT Base ini menjual produk. Faktanya PT Base saat ini telah memiliki lebih dari 100 jenis produk. Selanjutnya, PT Base ini merupakan sebuah bisnis yang aman dikerjakan karena telah memiliki legalitas yang jelas dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sudah tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Kemudian juga sudah mendapatkan sertifikasi halal sistemnya sesuai dengan syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan PT Base ini perusahaan yang sangat layak untuk kita ikuti, yang telah terbukti mendapatkan banyak sekali penghargaan yang diselenggarakan dari Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Salah satunya yang paling keren adalah sebagai perusahaan dengan produk terlaris dan juga perusahaan penjualan langsung terbaik di Indonesia. Poin selanjutnya, PT Base ini memberikan prospek bisnis yang sangat menarik, peluang yang sangat menarik, karena PT Base dapat membagi keuntungan kepada mitra-mitranya sebesar 60% plus. Keuntungan-keuntungan itu bisa berupa profit harian, kemudian profit mingguan, ada profit bulanan, ada juga prestasi pencapaian, dan juga promo-promo menarik lainnya. Yang terpenting adalah PT Base ini adalah sebuah perusahaan yang telah terbukti mampu membantu ribuan orang sukses dari berbagai latar belakang. Mereka bisa mendapatkan penghasilan, bisa mendapatkan peningkatan hidup,
bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik, bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, mereka bisa melunasi hutang-hutangnya, mereka bisa membeli kendaraan terbaru cash, kemudian mereka juga bahkan bisa menjalankan ibadah ke tanah suci bersama keluarga, bisa berlibur bersama keluarga, bahkan bisa memiliki rumah cash. Dan semua itu rata-rata dikerjakan hanya dalam waktu 2-5 tahun saja, dikerjakan dengan serius, dikerjakan dengan fokus, dikerjakan sesuai dengan sistem yang benar. Bagi Anda yang belum bergabung di bisnis PT Base ini, segeralah bergabung. Yuk kita pelajari lebih lanjut tentang PT Base. Saya berdoa semoga Anda bisa mendapatkan seperti yang ribuan orang telah dapatkan. Oke, apakah video saya dapat diterima dengan jelas, teman-teman? Teman-teman, apakah video saya tadi dapat diterima dengan jelas? Penjelasan saya jelas ya? Oke, terima kasih teman-teman ya. Wah, jelas banget, itu video singkat. Nanti video itu akan kami rilis ya. Tentu akan kami rilis ya nantinya di website gratis websupportbasebusiness.com. Tenang saja buat para mitra yang pengen dibantu presentasi oleh saya, nanti saya akan bantu lewat website yang sudah Anda buat secara gratis. Nah, makanya pada bikin ya, kalau yang belum punya nanti tanya sama teman-temannya. Ikut trainingnya besok malam ya. Tadi aja penjelasan singkat bahwa ternyata PT Base itu adalah sebuah bisnis yang luar biasa ya, yang sudah memiliki legalitas yang jelas, produknya juga jelas. PT Base ini bukan money game, bukan ponzi ya, seperti yang difitnahkan, yang difitnahkan oleh banyak orang ya. Karena kalau money game ponzi nggak mungkin punya produk sebanyak PT Base ya. Karena kalau money game ponzi itu dia tidak mungkin repot-repot untuk membuat produk, menyiapkan produk sebanyak itu dengan modal yang pasti besar gitu ya, miliaran ya. Karena produknya banyak banget gitu kan. Nah, tapi di luar sana masih banyak banget orang-orang yang menganggap bahwa PT Base ini money game, ponzi, dan sebagainya. Nah, gimana tuh teman-teman? Nah, sebenarnya teman-teman hanya butuh belajar dulu, sharing dulu dengan orang yang tepat atau di acara yang tepat ya. Karena kebanyakan orang di luar sana, teman-teman, itu hanya melihat covernya saja. Mereka hanya melihat orang sukses, orang sukses, orang sukses. Sehingga mereka pusing, ini apa ya orang sukses, kerjaannya apa ya, produknya apa ya, nggak jelas ya gitu kan. Ya karena kan memang yang melakukan testimoni atau yang bilang berhasil itu adalah agen reseller yang sudah berhasil gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda pengen tahu seperti apa PT Base ya Anda harus ikut seminarnya, Anda harus ikut acaranya. Karena PT Base ini sistemnya penjualan langsung, bukan jual konvensional. Jadi kalau pengen banyak tahu tapi cuma lihatnya di nonton video yang cuma di TikTok gitu kan, ya itu memang nggak akan bisa banyak tahu ya teman-teman. Jadi harus banyak ikut, terutama harus ikut seminarnya. Ya minimal seminar seperti malam hari ini. Itu adalah video pertama yang menjelaskan tentang seperti apa sih PT Base. Nah, tadi dijelaskan tentang bahwa PT Base ini di pas bagian terakhir memberikan keuntungan ya. Ada profit harian, ada mingguan, ada profit prestasi gitu ya. Kemudian ada profit bulanan juga, ada profit promo yang diberikan gitu ya. Nah, itu seperti apa sih? Nah, kita akan bantu jelaskan nanti ya seperti apa sih profitnya itu seperti apa. Nah, saya akan langsung buka dulu ya. Saya akan coba langsung buka slide presentasinya dulu sebentar. Bagaimana keadaan keuangan Anda saat ini? Ingat teman-teman, hari ini kami sedang membuka sosialisasi atau presentasi peluang usaha. Peluang usaha artinya PT Base ini bukan sedang malam ini saya tidak sedang berjualan produk ya. Saya tidak sedang berjualan produk. Karena kalau berjualan produk itu beda. Itu nanti ketika kita selesai dari seminar, kita semuanya akan jualan. Tapi malam hari ini, saya tidak sedang berjualan produk. Jadi kalau misalnya ada yang berharap saya itu promosi produk, kemudian menjelaskan sebuah produk untuk dibeli, nanti paling saya akan menyinggung produk-produknya saja. Akan menyinggung saja. Tapi intinya, malam hari ini itu, saya mau presentasi tentang peluang usahanya. Tentang peluangnya. Ya, buat siapa sih? Ya buat orang yang butuh peluang. Siapa yang butuh peluang?
tentu orang-orang yang punya permasalahan ekonomi. Misalnya, ya dia itu punya apa namanya hutang, kemudian dia gajinya itu belum cukup untuk melunasi, kemudian dia butuh penghasilan tambahan gitu kan. Nah, itu mungkin beberapa contoh orang yang butuh peluang. Adapun kalau ada orang yang tidak butuh peluang, nggak punya utang, nggak butuh penghasilan tambahan, uangnya sudah berlebihan, ya sebenarnya saya bisa bilang Anda agak maksa masuk ke forum ini. Kenapa? Berarti Anda cuma pengen sekedar nonton atau ngintip aja gitu ya. Tapi Anda tidak benar-benar orang yang butuh gitu ya. Nah, tapi saya mau sampaikan di sini supaya nggak salah paham. Peluang ini kita buka untuk orang yang butuh. Nah, coba kita lihat nih, keadaan teman-teman sekarang ada di mana? Apakah dalam kondisi nomor satu nih, tidak memiliki hutang? Alhamdulillah ya, bagi yang tidak punya utang, nggak pernah punya utang, Alhamdulillah, karena Anda ya selamat ya, selamat dari tekanan hutang ya. Meskipun hidup pas-pasan atau meskipun hidup biasa saja, tapi nggak punya hutang, itu merdeka teman-teman. Ya, orang yang kelihatannya hidupnya enak tapi banyak utang, wah itu kurang merdeka, kata yang punya utang ya, kata yang punya utang. Dan pengalaman saya kalau punya utang begitu, kelihatannya kita enak nih, misalnya kita naik mobil gitu ya, atau kita naik motor tapi punya utang, wah, itu rasanya kan tetap cenut-cenut ya teman-teman ya. Ada yang sama nggak ya? Nah, tapi kalau nggak punya utang, wah itu merdeka benar-benar ya. Tinggal apa ya? Tinggal memperbanyak ibadah gitu ya. Karena eh, kehidupan dunianya itu kayaknya nggak ada bebannya kalau nggak punya utang kan. Jadi tinggal memperbanyak ibadah. Gitu. Enak banget orang nggak punya utang, makanya bagus ya. Kalau yang nomor dua nih, mungkin nggak punya utang, oke. Atau tapi masih butuh penghasilan, Pak. Saya masih butuh penghasilan tambahan. Kenapa? Ya, masih banyak kebutuhan gitu ya. Itu orang yang nomor dua. Dia butuh penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dia gitu ya. Atau mungkin untuk mencukupi impian-impian yang pengen dia wujudkan. Atau yang ketiga, ini tipe yang dari tadi kita omongin, yaitu orang yang ya banyak utang gitu ya, banyak utang, banyak cicilan, masalah dia dalam keadaan banyak uang atau apa, dalam keadaan mohon maaf ya, miskin atau kaya, kalau punya hutang tetap aja nggak enak gitu ya. Jadi kalau saya bicara tentang hutang itu tidak selalu orang miskin. Karena orang kaya juga banyak hutang, ya. Orang kaya itu maksudnya gini, saya ngomongnya sudut pandang yang kecil ya. Orang kaya itu yang kelihatan kaya ya, misalnya punya mobil, punya rumah kelihatannya bagus, tapi ternyata ya punya banyak hutang juga, gitu kan, punya cicilan juga, gitu. Tapi ada juga ya masih miskin tapi banyak hutang juga, gitu. Ada juga, gitu. Jadi intinya di sini intinya buat orang yang butuh peluang, teman-teman. Buat orang yang butuh peluang. Saya mau tanya nih, di mana posisi teman-teman nomor satu, nomor dua, apa nomor tiga? Coba pada komentar ya. Nah, pada di mana posisinya? Bisa dibantu dibacakan, Bu, nanti ya. Nah, pada di mana nih kebanyakannya teman-teman nih, ya. Nah, semoga semuanya rata-rata di nomor satu ya. Jadi, kalau nomor satu itu berarti keadaannya agak lumayan enak lah ya, karena nggak punya utang gitu ya. Ternyata banyak ya yang punya utang, butuh penghasilan tambahan, banyak banget ya. Nah, teman-teman, atau faktanya begini, teman-teman, ya, entah punya utang atau nggak punya utang, intinya ini adalah peluang buat orang-orang yang masih punya keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang belum terwujud, gitu. Jadi, untuk orang-orang yang pengen mewujudkan keinginannya yang belum terwujud, dan dia bingung bagaimana mewujudkannya. Jadi kalau misalnya Anda orang semacam itu, ya sama seperti kami di sini, ya kita berarti ketemu di tempat yang tepat insya Allah, gitu ya. Karena apa yang akan saya sampaikan itu intinya bagi orang-orang yang ingin mewujudkan impiannya, gitu. Ini nggak berlaku, apa yang saya sampaikan bagi orang yang nggak butuh mewujudkan impian. Enggak lah mas, saya nggak butuh gitu. Ini nggak berlaku. Jadi namanya peluang itu tidak dipaksakan, tapi sesuai dengan kebutuhan Anda. Apakah Anda termasuk orang yang pengen beli motor yang harganya nggak biasa, misalnya 50 juta sampai 125 juta atau mungkin lebih, gitu kan? Punya impian ya, anak-anak muda biasanya nih. Kalau ngomong motor keren itu biasanya anak muda. Kalau orang tua itu udah nggak butuh motor keren biasanya ya, atau masih butuh. Kemudian umroh atau haji, itu ya. Umrohnya nggak mau sendiri, maunya sekeluarga. Nah, kalau ini dari yang muda sampai yang dewasa sampai yang berumur itu impiannya banyak yang sama, pengen umroh haji. Kemudian
memberikan pendidikan, entah untuk diri sendiri atau untuk keluarganya, mungkin anaknya ya. Ya anggap saja 250 jutaan di total-total atau bahkan bisa lebih daripada itu ya. Kemudian biaya pesta pernikahan, saya tidak bilang menikah karena kalau menikah aja itu ya kayaknya 1 juta 2 juta itu masih bisa ya menikah aja akad nikah ya. Tapi kalau dengan pesta, dengan mas kawin dan sebagainya ya 50 juta sampai 100 juta mungkin. Ya itu yang biasa ya. Kalau yang gede lebih mahal lagi. Kemudian ada orang punya impian, waduh pengen beli mobil, enaknya ya naik mobil, enak banget lihat orang pada naik mobil, kayaknya kok enak di dalamnya ada AC-nya gitu kan, nggak kehujanan. Nah itu berarti pengen punya mobil, mungkin harganya ya antara 200 juta, ya kemudian sampai 500 miliar atau 500 juta, atau bahkan lebih dari itu juga ada. Rumah nih, ya, rumah mulai dari yang tipe yang lumayan gitu ya, yang setidaknya angkanya 500 jutaan lah ke atas, 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, dan seterusnya. Atau mungkin jalan-jalan lah ke luar negeri, setidaknya ya 50 juta gitu ya. Anggaran biayanya itu minimal kita bilang ya. Kenapa? Ya karena kalau Anda jalan-jalan ke Eropa, Anda itu setidaknya harus punya saldo di rekening, itu harus ada saldonya setidaknya itu ya 50 jutaan. Jadi kalau nggak ada segitu, Anda nggak bisa jalan-jalan ke Eropa. Makanya orang jalan-jalan ke Eropa itu kelihatannya keren gitu loh. Karena berarti dia ada duitnya gitu loh. Dia berarti ada duitnya. Karena ada syarat ya, bikin visanya itu ada syaratnya. Nah, itulah setidaknya teman-teman. Nah, apakah Anda kategori orang-orang yang saya sebutkan masih butuh penghasilan, pengen lunas hutang, pengen mewujudkan impian? Nah, kalau Anda tipe yang di sini, berarti Anda cocok ikut forum di malam hari ini. Ya meskipun kita udah mau ngantuk gitu ya, tapi kita dipaksa harus harus belajar lagi. Nah itu tipe orang yang punya impian. Karena kalau orang yang punya impian itu pasti, oh mohon maaf ya, saya akan pergi dari forum ini kenapa udah ngantuk gitu. Ya kan beda. Orang kalau punya impian itu lagi greget itu kan beda sama yang nggak punya impian. Makanya ini penting kita bahas dulu ya, oke teman-teman. Nah, kebanyakan di luar sana untuk mewujudkan impian itu biasanya pakai cara maksa ngambil jalan pintas. Maksa beli motor, maksa ambil mobil, maksa ambil rumah, tapi pakai jalan pintas. Jalan pintas yang saya maksud itu kredit. Kredit itu ada yang syariah, ada yang non syariah. Nah, kebanyakan sih itu kebanyakannya pakai yang non syariah. Pakai sistem yang konvensional, pakai sistem yang riba. Kebanyakan saya bilang ya. Saya nggak bilang semua. Nah, tentu itu kalau bagi kita perlu kita renungi teman-teman bahwa kalau kita bicara tentang riba, ya ini sebenarnya kalau kita yang beragama ya umat beragama ini tentu kita harus berhati-hati ya teman-teman. Karena apa? Nggak usah ngomong riba dulu lah. Kita ngomong ini aja. Coba bayangkan. Kita punya cicilan ya. Kita kerja tiap hari, tiap bulan. Ya yang setiap bulannya harus kita buat nyicil. Itu aja udah susah, udah bikin kita pusing. Ditambah lagi ternyata kalau kita belajar dalam agama, ya dalam Islam misalnya, itu jelas di dalam Al-Quran, dalam hadis pun disampaikan tentang riba itu haram. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu Al-Baqarah 275 ya. Ada juga sebuah hadis yang menyebutkan bahwa dosa riba itu ada 73 pintu dan yang dosa paling ringan, yang paling ringannya itu semisal dosa yang menzinai ibu kandung. Makanya banyak orang yang sudah berniat hijrah, dia segera meninggalkan namanya riba. Minimal dia bertobat dan dia berniat, ya Allah saya pengen segera tuntas dari permasalahan hutang, dari permasalahan riba. Setelah ini saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, itulah teman-teman yang banyak bergabung di PT BES. Kebanyakannya itu bukan nggak pernah hutang, nggak pernah riba, nggak. Mereka justru pelaku yang dulunya pernah mengalami hal itu, ya. Tapi alhamdulillah banyak dari mereka sekarang sudah tuntas urusannya, ya. Pertama mereka sudah bertaubat, yang kedua mereka dapat solusi dengan mengerjakan usaha di PT BES, utangnya lunas, ya. Apa yang diinginkan bisa tercapai, gitu loh. Semoga teman-teman juga semuanya. Nah, di PT BES ini dengan konsep yang tadi saya ceritakan dalam video, kita itu bisa mewujudkan semua impian kita dalam kurun waktu 1 sampai 3 tahun rata-rata. Kalau sekedar punya rumah, mobil itu sudah punya dari PT BES. Itu rata-rata saya bilang. Saya tidak bilang semua, tapi rata-rata. Rata-rata itu anggap saja 30 30 30 ya, 30%, 30%, 30%. 30%-nya itu punya salah satunya, 30%-nya
itu nggak punya, nggak punya ya karena dia malas, 30%-nya lagi itu punya lebih banyak. Ya, itu rata-rata yang sudah bergabung seperti itu teman-teman. Ya, dan dengan modal yang tidak besar karena bergabung di PT Base itu modalnya kecil ya. Buktinya udah banyak banget yang sudah sukses dari bisnis ini. Oke, perusahaannya sudah saya jelaskan tadi, saya dalam video tadi udah saya jelaskan ya. Nah, produknya, nah tadi teman-teman belum sempat saya jelaskan produknya. Produknya apa aja sih Pak? PT Base ini menjual produk-produk yang memang tidak ada di toko-toko umumnya. Kenapa? Karena konsepnya penjualan langsung. Kalau konsepnya konvensional retail ya pasti ada di Indomaret, Alfamaret, mungkin ada di pasar gitu kan. Tapi PT Base ini enggak, karena memang lewat agen langsung, lewat reseller langsung produknya. Jadi nggak dijual lewat sistem iklan di TV gitu ya. Jadi ada orang yang nggak paham, dia komentar begini, mana sih produknya PT Base kok nggak pernah lihat di TV gitu ya. Gimana ya menjelaskan ke orang yang tidak paham kan gitu ya. Kalau PT Bis produknya diiklankan di TV, itu namanya bukan lagi penjualan langsung, itu namanya konvensional retail. Berarti ya itu umum gitu, bukan penjualan langsung namanya. Gitu loh. Yang namanya penjualan langsung itu tidak diiklankan memang. Kenapa? Karena biaya iklan itu mahal. Berarti PT Bis nggak punya duit, bukan nggak punya duit, beda sistem. Kalau PT Base iklan ke TV, maka PT Base tidak akan membagi keuntungan kepada reseller atau member. Karena semuanya buat bayar iklan. Tapi karena PT Base nggak bayar iklan macam-macam itu, biayanya itu kan ada. Digunakan untuk apa? Untuk memberikan keuntungan bagi hasil buat member. Atau buat bintang iklan kecil-kecil tadi loh. Orang-orang itu adalah bintang iklan. Nah, produknya itu makanya tidak bisa dicari di mall gitu loh teman-teman. Hanya ada di toko base, biasanya gitu ya, toko base doang gitu. Hanya di kantor PT Base aja produknya, nggak ada di tempat lain. Makanya untuk mendapatkannya itu eksklusif gitu ya. Orang kalau mau tahu PT Base ya dia harus masuk seminar, dia harus lihat secara langsung kayak gitu. Emang kayak gitu sistemnya namanya penjualan langsung. Jadi kalau ada orang ngotot, kenapa kalau bagus nggak dijual di Indomaret gitu kan? Kenapa kalau bagus nggak dijual di, ya kalau PTB jualnya langsung ke sana, bisa-bisa aja, bukan nggak bisa. Tapi sistem penjualan langsungnya bubar. Jadi kita nggak akan dapat keuntungan. Karena yang dapat untung nanti perusahaannya doang gitu loh. Tapi PTBS memilih sistem yang menguntungkan orang atau masyarakat yang mau kerjasama karena PTBS tahu banyak orang yang butuh peluang usaha. Itu yang banyak orang tidak melihat ya sisi itu. Taunya orang kan jualannya, oh kenapa dia nggak dijual biasa aja ya? Kenapa bisa aja PTBS jual biasa aja, tapi PTBS nggak mau pakai cara itu karena pakai cara itu produknya laku, banyak orang bisa menikmati produknya, tapi nggak banyak orang terbantu. Tapi dengan sistem PTBS justru bisa membantu banyak orang yang butuh-butuh seperti saya dan Anda gitu loh. Yang nggak butuh-butuh mah biarin aja ya kan. Nah, produk yang pertama ini ada aditif bahan bakar. Ini udah sangat terkenal ya namanya. Ini sudah jalan dari 5 tahun yang lalu namanya pricing. Ini aditif bahan bakar itu sebenarnya adalah formula yang untuk meningkatkan kualitas bahan bakar. Jadi istilahnya BBM meningkatkan kualitas BBM tapi merek swasta gitu ya. Kalau merek pemerintah apa Pak? Merek pemerintah itu contohnya Pertamina, itu ada Pertalite yang lebih bagusnya nanti ada Pertamax. Itu kan beda-beda tuh. Nah, beda-beda itu kan diramu pakai formula atau pakai ramuan supaya bisa beda gitu ya. Nah, ramuan kalau resmi dikasih merek oleh eh, BUMN ya, oleh pemerintah itu mereknya Pertamina, bensin yang resmi. Nah, kalau kita ini pakai bensin pemerintah, tapi ningkatin kualitasnya pakai swasta atau pakai merek PTBS gitu ya, dinaikkan sendiri oktannya. Gitu lah ibaratnya ya. Nah, kalau nggak paham ya udah nanti pelajari lagi ya, karena saya lagi nggak mau cerita tentang produk nih. Saya cuma nunjukin aja. Oke, kemudian ada produk-produk herbal, teman-teman. Produk-produk herbal ini banyak banget produknya ya. Banyak banget. Kalau saya sendiri semua produk yang di sini ini hampir semuanya saya konsumsi pribadi. Hampir semuanya saya konsumsi pribadi dan banyak teman-teman saya juga saya pasti tawarkan produk ini. Ya, hampir semuanya sih. Di sini paling yang Bimex oke, Habas oke, ya segala penyakit soalnya ada ya.
semuanya nih. Jadi semuanya udah. Kemudian kalau yang suplemen minuman mulai dari kolagen, kolagenia ya, oke, kalsi oke, eh, Boost L ini kan produk baru ya, belum terlalu tapi pernah nyoba ya. LVN MAM ada juga, tapi karena ini baru ya. LVN Hair, saya belum pernah minum ini LVN Hair ya, tapi kayaknya ada ya. Udah habis ya di rumah. Saya ini baru ya. Ini produk-produk yang paling atas ini baru. Saya jadi baru coba sebenarnya. Kalau yang paling saya minum udah lama itu Elvin Kolagenia, susu kambing, ya, Habas, apa, Black Habas, kopi itu udah. Kalau Power Grow itu baru. Nah, kalau Power Grow itu yang minum itu anak, karena itu buat tinggi badan. Kemudian ada suplemen untuk diet. Nah, untuk diet tentu saja kalau saya pribadi saya nggak konsumsi ini secara rutin. Ini sebenarnya tidak spesial untuk diet, tapi lebih kesehatan. Tapi terutama buat teman-teman yang kelebihan berat badan. Kenapa kelebihan berat badan itu menurut ahli atau orang yang ngerti kesehatan itu cenderung akan banyak diserang berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, dengan suplemen diet ini bukan hanya untuk dietnya ya, tapi ada nutrisi-nutrisi yang terkandung yang bagus untuk kesehatan. Intinya begitu, ya. Kemudian herbal spesial eh, pria dewasa. Ya, pria dewasa ini ada mulai dari Ecomax ya. Ecomax dan Ecomax ini diminum. X-Men itu kapsul bentuknya, kalau Ecomax itu kopi ya. Kalau Titan Gel itu gel untuk ngurut. Gel untuk ngurut, kalau Titan Spray itu untuk disemprotkan. Jadi beda-beda. Kalau saya jujur yang saya minum cuma Ecomax sama X-Men. Dah, yang lain saya nggak pakai ya, nggak butuh sebenarnya. Kalau yang lain, tapi kalau Anda yang butuh, pengen lebih panjang, boleh diurut-urut lah. Kemudian ada produk untuk skincare. Nah, kalau skincare saya pakai ya, dan saya pakai skincare gara-gara saya jualan produk skincare sebenarnya. Kalau sebelumnya saya nggak pakai skincare, tapi begitu di PTBS ada produk skincare banyak banget kayak begini ya, jadinya saya mau nggak mau pakai dong. Ya masa saya nggak pakai? Saya latihan meskipun saya dulunya tinggal di lautan, kulitnya menghitam dan udah mengandung banyak garam mungkin. Tapi saya mencoba untuk bagaimana menggunakan produk-produk skincare dari PT Best bagus. Mulai dari eh, peeling, mulai dari cleansing, kemudian jadi ngerti nama-nama skincare ya. Peeling itu yang buat bersihin daki-daki kerak-kerak biar kulit-kulit matinya itu biar pada apa namanya ya, mengelupas dulu gitu ya, peeling. Kemudian cleansing itu untuk membersihkan dan juga untuk melembutkan. Cleansing, membersihkan, melembutkan, dan juga dia semacam facial gitu ya. Di cleansing, kemudian nanti ada toner ya, ada tonernya. Kita ada yang lebih dari toner itu namanya apa? Bukan. eh saya jadi lupa namanya nyebutnya ya. Anggap saja toner. Essence ya, essence. Kemudian ada serum, day serum, night serum. Kemudian ada day cream, night cream. Wah, lengkap banget lah. Ada body lotion, banyak banget. Dan saya, kalau tanya ke saya, hampir semua produknya saya coba semua. Ya, 90, 95% saya pakai semua produk skincare-nya. Mungkin yang nggak saya pakai cuma 5%. Ya, jadi saya kan ada satu dua yang kelewat nggak saya pakai karena saya pilih gitu ya. Jadi 95% saya pakai hampir keseluruhannya ya. Kemudian, nah ada juga produk-produk seperti sabun, sampo, hair tonic, wah banyak banget nih. Saya pakai, termasuk yang terbaru, ini kayaknya belum ada di gambar sini, namanya Men X ya. Men X itu yang iklannya tadi ada Arielnya itu, Ariel Noahnya itu saya pakai ya. Ada, dan itu produk yang saat ini lagi saya seneng banget ya karena seger banget. Men X itu produk mulai sampo, kemudian sabunnya juga termasuk juga ada facial washnya juga ya. Kemudian ada produk pertanian. Nah ini teman-teman yang daerah Sumatera, Kalimantan banyak banget ini yang pakai produk pertanian. Ya, kalau daerah saya di sini di Bandung, saya pribadi saya make cuma saya ngirim untuk pertanian pribadi saya di
di tempat saudara ya, itu di Cianjur sana. Tapi kalau secara pribadi saya pakai tiap hari saya enggak, tapi teman-teman banyak banget yang omsetnya gede gara-gara produk pertanian, terutama mentor-mentor yang ada di Sumatera, ya, Pekanbaru, Jambi, Lampung, dan sebagainya sampai Medan sana, itu mereka rata-rata sukses gara-gara produk pertanian dan juga ada peternakan ya. Peternakan ini adalah vitamin ternak. Kemudian ada parfum. Nah, kalau parfum bagus banget. Cuma saya pribadi konsumsi, saya pakai sendiri sambil saya tawar-tawarkan juga. Bagus ya. Kemudian ada pot ya atau vaporizer. Nah, pot ini saya pribadi saya tidak perokok dan saya juga nggak ngepot juga sih. Cuma saya iseng-iseng pakai aja, ini masih ada di sini gantung. Tapi saya bukan pemakai seperti ini. Jadi ini buat teman-teman yang pakai aja silahkan. Pak, buat apa PTBS jual seperti ini? Ini sebenarnya ada niat awalnya untuk mengurangi daya rokok yang asli ya, karena daya rokok yang asli apa ya, bahayanya lebih besar gitu ya. Kemudian efek ke sosialnya juga lebih nggak enak ya. Tapi kalau pot itu kita misalnya ngepot ya pakai vape gitu ya, vape itu kanan kiri kita itu nggak akan terganggu karena baunya enak. Beda, mohon maaf ya, saya nggak akan ngomong dari sudut kesehatan, takut salah ngomong. Tapi minimal yang saya rasakan adalah kalau ada teman saya yang rokok, itu saya terganggu, ya, pengen batuk dan sebagainya lah, sesak dan sebagainya. Tapi kalau ada teman nge-vape, saya tidak merasa terganggu karena saya nggak bikin saya sesek dan nggak bikin bau. Itu minimal. Nah, gitu ya. Kalau dari sudut pandang kesehatan, kandungan negatif rokok lebih banyak. Kemudian ada IGR, ion guanidin itu adalah ion negatif ya. Ini kemudian, nah banyak banget. Nah, saya mau tanya teman-teman, dari produk-produk tadi, kira-kira ada nggak sih sebenarnya orang yang butuh produk-produk tadi yang saya ceritakan? Ya, apakah ada orang yang butuh produk tadi? Ataukah Anda butuh? Kalau saya jujur, menurut saya ada manfaatnya kok produknya, saya butuh kok gitu. Ya, faktanya saya pakai. Ya kan, kalau nggak butuh, nggak mungkin saya pakai dong. Faktanya, teman-teman laku jualan pupuk daerah Sumatera, berarti kan ada yang butuh. Meskipun mungkin di Jakarta nggak terlalu rame, gitu kan. Tapi kan di daerah lain rame, gitu kan. Jadi tiap daerah itu beda-beda yang rame. Nah, sekarang sebagai pebisnis, saya mau tanya, teman-teman mau nggak peluangnya? Peluang bagaimana apa yang produk-produk di PTBS ini, kalau kita nanti pasarkan, kalau kita nanti ceritakan ke orang lain, itu bisa jadi sumber keuntungan buat kita, teman-teman. Teman-teman mau nggak ikut berbisnis bersama PTBS gitu? Kenapa? Kalau teman-teman misalnya sengaja mau berbisnis skincare sendiri, bikin 10 macam skincare, 10 macam parfum, itu kan modalnya besar. Tapi di PTBS, Anda nggak perlu modal seperti itu. Anda hanya perlu membeli satu paket saja, Anda sudah bisa berjualan seluruh produk PTBS tanpa harus produksi, tanpa harus bangun pabrik, tanpa harus macam-macam. Itulah yang disebut usaha dengan modal minim, ya. Karena Anda cukup formalitas Anda adalah membeli satu paket untuk dipakai sendiri atau untuk sampel untuk Anda jual, untuk Anda tawarkan gitu loh. Sisanya Anda bisa, bagi orang yang kurang modal, Anda bisa menjualnya dengan modal katalog atau testimoni. Tapi kalau Anda orang punya modal lebih banyak, Anda bisa beli paket produk lebih banyak juga. Nanti ada pilihannya. Nah, jadi PTBS ini ngasih Anda manfaat, ngasih juga peluang, ya. Dapat dua-duanya. Pasti mau dua-duanya kan, nggak mungkin mau salah satu. Nah, bagi khusus yang tentang ngomongin peluang nih, teman-teman, tentang peluang, itu menarik banget loh tawaran peluangnya. Kenapa? Karena kalau kita bermitra dengan PTBS, kalau kita nanti kerjakan sistemnya, PTBS ngebagi ke kita itu gede gitu loh. Jadi ibarat Anda nih jualan, ditawarin kerjasama sama teman Anda, ngejualin tanahnya, ngejualin barangnya, ngejualin handphonenya, ngejualin macam-macamnya. Anda kalau kalau misalnya berbisnis, Anda lebih suka dikasih bagi hasilnya yang gede apa yang kecil? Intinya gitu. Jadi PTBS ini ngasih yang gede. Jadi kenapa harus banyak orang yang menyalahkan PTBS kalau membernya jadi sukses gitu loh. Karena PTBS ini ngasih bagi hasil gede. Berapa sih Pak? Sesuai dengan aturan pemerintah. Pemerintah dalam izin Kementerian Perdagangan memberikan izin bahwa kita bisa membagi paling besar itu 60%. Dan PTBS ngebagi semuanya benar-benar 60% gitu loh.
Sedangkan marketing di luar sana rata-rata ngebaginya cuma 2,5%, 3% itu maksimal. Ya Anda bisa cek sendiri gitu loh. Rata-rata saya bilang ya. Kebanyakan saya tanya kok. Setiap saya presentasi saya tanyain. Bapak pernah kerja marketing nggak? Bapak pernah kerja di mana? Saya tanyakan. Berapa dari omset berapa Bapak dapat berapa gitu loh. Di PT Base, bayangkan saja dari omset berapa Anda dapat 60%-nya. Makanya banyak sekali kalau yang jualan pupuk cepat kaya gitu loh. Karena dia dapat 60% loh dari PT Base. Gede banget nggak? Nah, itu gambaran singkatnya, teman-teman. Karena kadang-kadang kalau dijelaskan detail gitu nggak paham ya. Anda bisa bayangin sendiri aja, 60 banding 40. Perusahaannya dapat 40, Anda dapat 60 gitu loh. Gampangnya begitu ya. Gampangnya begitu ya. Supaya Anda bisa cepat paham. Jadi kalau menurut Anda 60 itu kecil, ya sudah, jangan bergabung PTBS. Kalau menurut saya udah tanya ke berbagai macam marketing, rata-rata itu cuma dapat 2,5%, 3%, 3,5% paling gede udah. Di antara itu. Itu marketing di luar sana. Coba Anda komentar. Ada komentar coba. Berapa persen yang dibagi kalau Anda jualan apa-apa gitu? Coba. Ya, coba komentar. Biar teman-teman yang lain bisa baca ya. Jadi dikiranya nanti kita ngarang, betul nggak? Oke. Seperti apa caranya? Nah, ini tadi saya jelaskan. PTB itu nggak bayar iklan. Kalau perusahaan yang selain selain direct selling, selain penjualan langsung, itu kan dia bayar iklan. Kenapa PTB nggak bayar iklan? Karena penjualan langsung. Jadi daripada duitnya buat bayar TV, mending buat bayar saya gitu loh. Atau mending buat bayar Anda, paham ya? Jadi beda konsep. Jadi makanya kalau orang yang nggak paham itu dia orang yang mendang mending. Ya kalau Anda mendang mending jangan join PTBS lah. Di sini itu hanya orang yang butuh peluang. Makanya dia tahu, wah ini peluangnya bagus nih, saya bisa dapat nih, saya bisa kerjain nih setahun 2 tahun sukses nih gitu loh. Di luar sana kalau kita belanja produk, ya kita jadi konsumen aja gitu loh. Tapi kalau di PTB, Anda tetap jadi konsumen. Tapi kan bisa dikasih keuntungan sampai 60% gitu loh. Makanya Anda jadi pebisnis, bukan cuma konsumen. Tapi Pak, kalau misalnya aku gabung PTBes, Pak, tapi aku cuma mau jadi konsumen aja gimana? Ya nggak apa-apa juga. PTBes itu kan nggak wajibin kayak gini. Anda gabung PTBes, terus Anda wajib masuk kantor gitu ya, absen, terus meeting tiap pagi, meeting marketing, terus berangkat sore diomelin. Nggak begitu di PTBes itu bukan konsep karyawan. PTBes itu konsep bisnis freelance. Namanya freelance itu bisnis tapi bebas, terserah Anda. Anda mau bisnis mau dikerjain, nggak dikerjain, mau diplototin, mau cuma belanja produknya doang terus tidur, ya terserah gitu. Tapi kalau misalnya Anda tidak berhasil, Anda jangan ngiri sama yang berhasil. Kalau misalnya berhasil, ada yang berhasil, jangan Anda juga ngebully yang berhasil. Apaan begini-begini? Ini bisnis real, teman-teman. Dibayar sesuai dengan kinerjanya. Nah, tapi ada cara cerdas. Nanti saya jelaskan. Cara cerdasnya gimana ya? Cara cerdasnya ya dengan membangun sistem atau membangun kerjasama. Ya, kalau di sini itu kita kan kerjanya tim. Omsetnya dihitung dari grup, nggak dari sendiri. Ada mentornya pula. Suksesnya bisa nggak sendirian karena kita kerjasama. Beda kalau di luar sana kebanyakan ya kita kerja sendiri, omset kita sendiri, nggak ada mentornya, pusing juga, gitu kan? Ya itu beda banget lah. Makanya jangan heran kalau misalnya banyak orang yang biasa-biasa kok bisa sukses, kok kayak nggak percaya ya. Ya nggak percaya itu boleh. Tapi teman-teman, yuklah kita itu belajar melihat fakta. Apa iya gitu? Buat apa sih kita itu menyampaikan sesuatu yang tidak nyata? Kita itu perusahaan yang resmi, bukan perusahaan yang tidak resmi. Ini gampang kok. Teman-teman yang nggak, kalau modalnya benar-benar tidak percayanya itu jujur tidak percaya karena nggak paham, teman-teman mending ketemu deh sama mentor-mentor yang sudah berhasil, supaya lihat dengan mata kepala sendiri. Terus Anda bisa dengarkan cerita detailnya itu kayak gimana. Nah, karena bisnis ini kadang-kadang presentasi itu tidak semua presentasi langsung bisa dipahami. Makanya ada namanya sharing segala macam, ya kan? Karena ini bisnis dipresentasikan kepada siapapun, termasuk orang yang kurang bisa paham. Kadang-kadang orang yang dipresentasi nggak terlalu paham, dia ngerti intinya, tapi dia nggak paham untuk bisa jelasin ke orang lain. Jadi kadang-kadang ketika kita ketemu sama beberapa member, itu dia disuruh jelasin, dia nggak bisa.
tapi dia paham untuk dirinya sendiri. Makanya buat teman-teman yang belum join, itu jangan mendang-mending dan jangan keburu negatif thinking. Mending Anda belajar, kan Anda cerdas, Anda lebih cerdas. Nah, buktinya udah banyak banget ya yang berhasil. Saya tidak akan inilah ya, tunjukkan lagi nanti dikira pamer ya kan. Nah, caranya gini teman-teman, intinya kita cukup belanja totalnya itu 2,6 juta ya, 100.000 registrasi untuk dapat ID, kemudian katalog produk, flip chart, kemudian 2,5 juta itulah satu paket produk yang isinya 14. Jadi teman-teman bisa pilih tuh 14 produknya sesuai dengan yang Anda mau. Yang Anda mau pakai sendiri boleh, yang Anda mau jual lagi juga boleh. Pokoknya Anda bisa pilih 14 PV. PV itu bahasa gampangnya piece atau bahasa gampangnya box boleh. Tapi PV itu sebenarnya beda dengan piece, beda dengan box. Tapi itu gampangnya. PV itu adalah satuan, ya. Satuan yang ditentukan di PT BES. Intinya satu paket itu ada 14 dengan harga yang setara. Itu namanya PV. Kalau misalnya ada harga yang berbeda produknya, maka dia biasanya ada PV plus gitu ya. Makanya di sini yang dihitung 14 PV atau gampangnya 14 box. Nah, artinya ketika kita mengeluarkan duit 2,6, kita ini belanja paket reseller atau paket agen. Karena dapatnya bukan satu, tapi satu dus gitu ya. Satu dus isinya 14. Ibarat Anda itu mau buka toko, Anda itu nggak mungkin belanja Ciki Citos itu satu biji. Anda pasti belinya itu ya satu dus gitu ya, yang isinya banyak gitu kan. Nah di PTBS juga sama. Anda ini mau dagang, mau bisnis, Anda belinya nggak boleh eceran satu. Anda belinya langsung satu dus, satu box gitu loh. Satu dus besar gitu ya. Gambarnya seperti itu. Masalah Anda nanti mau makan sendiri itu barangnya, atau Anda mau jual ya nggak apa-apa. Gitu. Itu intinya. Sampai di sini bisa dipahamin ya. Kemudian, terus Pak, tiap bulan saya harus wajib belanja nggak? Misalnya aku belanja nih sekarang nih satu paket. Apakah tiap bulan aku harus belanja terus gitu? Ya, enggak teman-teman. Sebentar. Nggak wajib belanja terus lah. Ya sesuai dengan kebutuhan Anda gitu loh. Misalnya Anda produknya laku terus habis, ya pasti belanja. Tapi kalau produknya nggak habis, masa belanja? Enggak. Di PTBS nggak ada semacam itu. Nggak ada namanya wajib belanja tiap bulan tutup poin, tuh nggak ada. Ya. Nah, kalaupun ada belanja wajib, itu hanya bagi orang-orang yang sudah punya peringkat yang tinggi, yaitu namanya peringkat ambasador. Tapi itu pun belanjanya nggak ada nilai yang diberatkan, nggak. Belanjanya itu adalah pembelanjaan untuk dipakai sendiri, itu minimal cuma ya paket aja, paketnya lebih kecil ya, cuma 2 box produk yang untuk dipakai sendiri, dan itu saya sering beli tiap bulan. Produk saya yang habis apa saya beli, sampo habis saya beli, sabun habis saya beli, suplemen habis saya beli, gitu aja untuk pribadi ya, bukan untuk yang dijual, untuk pribadi. Itu hanya untuk ambasador yang sudah punya peringkat. Kalau yang orang-orang baru mah nggak ada kewajiban belajar tiap bulan gitu ya. Karena dia kan belum punya penghasilan ya. Dia belum punya penghasilan yang besar kan. Kalau yang udah penghasilan besar mah nggak kerasa lah belanja cuma 2 box. Jadi nggak ada kewajiban tutup poin atau belanja tiap bulan ya teman-teman. Jadi jangan salah paham, jangan nanti dikira ini sama dengan bisnis-bisnis yang lain. Kemudian pilihan paketnya seperti apa Pak? Ini pilihan paketnya ya. Anda bisa lihat. Ini ada paket basic, regular, business, executive, priority. Ini pilihan paketnya. Minimal beli yang basic aja 2,5 juta. Semakin besar paket yang dipilih, semakin besar potensi penghasilan. Nah, ini ubah kebiasaan konsumtif menjadi produktif. Jadi inti dari PTBS ini adalah bagaimana kita yang awalnya berminat dengan produk-produk PTBS secara pribadi, kita niat mau beli, mau pakai, lama-lama kita jadi jual atau promosikan. Karena kalau cuma pakai sendiri kan artinya kita konsumtif. Jadi keluar duit dapat barang, dapat manfaat, keluar duit. Tapi kalau produktif itu yang awalnya kita pakai, lama-lama kita tawarkan, jadi kita jadi dapat duit gitu loh. Jadi pakai produknya, ceritakan manfaatnya, ajak teman-teman kita untuk ikut acara atau seminar supaya mereka jadi paham, supaya mereka bisa dapat peluang juga sama seperti kita, gitu teman-teman ya. Nah, keuntungannya itu ada 7, ada penjualan paket, ada profit pengembangan, ada overflow, ada peringkat. Ada peringkat itu ada dulu, ada peringkat grup, ada peringkat ambasador, ada
prestasi omset bulanan, ya ada omset kepemimpinan juga. Nah, ini nanti semuanya detailnya bisa di-trainingkan ketika kita sudah menjadi reseller, member resmi, nanti ada trainingnya. Tapi untuk awal ini saya cuma cerita 3 dari 7 ini saja, 3 saja. Yang pertama adalah profit penjualan paket. Nah, profit penjualan paket ini intinya ketika ada orang belanja minimal 1 paket, itu teman-teman dapat langsung di awal 16% dulu, yaitu sebesar 400.000 ya. 1 paketnya 400.000. Berarti kalau 3 paket 1,2 juta. Kalau 7 paket 2,8 juta. Kalau 15 paket 6 juta dapatnya. Kalau 31 paket 12 juta 400 dapatnya. Lumayan besar, 16%. Tetap lebih gede daripada cuma 2,5% kan. Nah, tetap lebih gede. Padahal ini profit pertama atau margin keuntungan awal, teman-teman. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, profit pengembangan. Profit pengembangan ini diberikan karena teman-teman sudah berhasil mengembangkan network atau jaringan. Ya, kenapa ini penting? Karena jaringan itu adalah asetnya teman-teman. Ketika teman-teman sudah omsetnya lebih dari 1, gitu lah gampangnya ya, udah punya omset minimal 2 dan seterusnya, 2, 4 dan seterusnya gitu ya, maka teman-teman akan dikasih tambahan profit namanya profit pengembangan. Kalau yang tadi dikasih harian, ya hitungannya. Kalau yang ini diakumulasi dulu seminggu, baru nanti total seminggu itu dibayarkan. Namanya profit pengembangan, dibayar mingguan ya. Berapa gedenya Pak? Gedenya itu 100.000. Jadi terjadi omset 1 paket di grup A dan di grup B, maka teman-teman dapat tambahan 100.000. Meskipun itu omsetnya bukan dari pribadi ya, tapi dari grup. Ingat, bukan dari pribadi, tapi dari grup. Misalnya 3 pasang, ya berarti kita dapat tambahan 300. Kalau saya 7 pasang, berarti 700. Tapi maksimal, karena ini dari grup, bukan dari pribadi, ya dari sistem grup, maka teman-teman per hari itu cuma dibatasi bisa dapatnya itu 1,2 juta. 1,2 juta. Itu maksimal seharinya. Jadi kalau seminggu berarti 8,4 juta. Kalau 4 minggu atau rata-rata sebulan itu 33,6 juta. Itu maksimal ya. Jadi itu orang baru nggak bisa langsung dapat segitu. Tapi ketika Anda sudah punya grup seperti saya, seperti mentor-mentor yang lain, itu bisa berpotensi dapat 1,2 juta per hari. Seperti itu. Menarik gak kira-kira? Modelnya sekali loh ya. Kemudian yang terakhir, nah ini peringkat ambasador nih yang bikin viral. Gimana tuh katanya dapat motor, mobil dan sebagainya? Ya iyalah, kalau gini loh. Kalau misalnya Anda punya prestasi bagus ya di bidang penjualan, di marketing manapun, itu pasti ada namanya tambahan. Prestasi peringkat ambasador itu tambahan. Karena Anda telah berhasil mencapai omset tertentu di total gitu ya. Misalnya kalau udah terjadi 200 pasang, dapat tambahannya 20 juta, 600 pasang 150 juta, 3.000 pasang 500 juta, 5.000 pasang 1 miliar gitu ya. Ini gambarannya. Nah, terus seperti itu teman-teman. Nah, tapi sekarang lagi ada poin promo. Poin promo itu dikasih lebih cepat dibanding aslinya. Kalau tadi harusnya 200 pasang, kalau teman-teman ngambil poin promo, itu cukup di 100 pasang saja udah dapat. Tapi bentuknya unit ya, bukan dalam bentuk duit. Bentuknya unit, ya unit motor. Kemudian kalau yang harusnya 600 pasang, cukup di 300 pasang poin saja teman-teman udah dapat mobil. Mobil MVP itu bisa apa aja, yang penting harganya kurang tidak boleh lebih dari 150 juta ya. Kemudian kalau misalnya target awalnya 3.000, cukup 1.500 pasang saja sudah dapat mobil SUV, mobil yang lebih gede ya. Yang penting harganya nggak boleh lebih dari 500 juta. Kemudian kalau udah 3.000 pasang, nanti ada juga poin promo untuk dapat 1 miliar juga. Nah, nanti syarat ketentuan berlaku ya. Ini kalau di total-total nih 20 tambah 150 tambah 500 tambah 1 miliar, di total-total berapa? 1 miliar 670 juta. Nah, 1 miliar 670 juta kalau kita pakai hitungan membangun jaringan, jadi kita cukup mengajak 2 orang atau 2 omset saja. 2 orang itu berarti 2 omset, 2 paket ya, 1 kanan 1 kiri, 2 paket saja.
Kita ngajak dua orang nih, dua orang itu membeli produk, berarti kan satu paket gitu kan. Maka kita dapat tuh ya satu kanan satu kiri. Yang satu kanan satu kiri tadi masing-masing ngajak dua. Jadi empat. Yang empat ngajak dua jadi 8. Yang 8 ngajak dua jadi 16, 16 ngajak dua jadi 32. Hitungannya di bulan ke-12 dan seterusnya. Poin kita itu kalau menduplikasi omset 2 saja per bulan, maka sebenarnya teman-teman dalam 1 tahun itu sudah tembus semua peringkat ambasador. Udah tembus tuh semua yang nyawa ambasador 20 juta udah dapat, promo yang 150 juta dapat, promo yang 500 juta dapat, promo yang 1 miliar dapat semua. Kalau hanya dengan menduplikasi 2 saja, makanya yakin pasti sukses karena gampang. Karena kan kalau cuma menduplikasi 2 itu ya sangat mudah sekali sebenarnya. Pasti bisa gitu lah. Gampangnya ngomong itu pasti bisa. Tapi apakah mudah? Ya kalau mudah enggak, tapi pasti bisa gitu. Contoh lah, ya faktanya tiap hari ada yang gabung. Tiap malam ada seminar online. Di kantor juga ada seminar tiap hari. Di berbagai kota ada seminar. Intinya kalau cuma ngomset 2, 3, 4, ya itu normalnya orang pasti bisa. Kalau yang niat bisnis gitu loh. Kalau ada yang belum bisa itu bukan nggak bisa, belum bisa karena dia baru mulai, dia baru belajar. Tapi ketika Anda meyakini bahwa ini adalah solusi hidup Anda dengan modal sekali, Anda bisa sukses gitu kan. Modalnya cuma sekali kan, belanja paketnya cuma sekali doang. Maka teman-teman ikut pelatihan. Nah, ikut pelatihan supaya nanti dimentori dan dilatih. Supaya teman-teman jadi cepat suksesnya ya. Karena dengan 1,67 M dalam 1 tahun itu lumayan lah buat kelas masyarakat biasa itu ya lumayan kan ya. Kan kita bukan menteri, kan kita ini bukan DPR, kan kita ini bukan orang yang punya gaji besar, kita bukan bos perusahaan, kita juga bukan punya orang yang punya jabatan yang tinggi gitu kan. Jadi kalau dalam 1 tahun kita tembus di angka 1,67 M lumayan kan teman-teman, lumayan ya, gitu loh. Makanya sayang banget kalau kita nggak pelajari sistem ini, kita nggak berusaha membuka diri kita untuk belajar sistem ini. Padahal kita orang yang lagi butuh peluang. Dan sekali lagi, kalau kita bukan orang yang butuh peluang, kita nggak usah dengarkan presentasi ini. Kenapa? Ya buat apa gitu? Hanya orang-orang yang sangat baik, nggak butuh peluang, tapi mau dengarkan presentasi ini. Maksudnya gimana Pak sangat baik? Lah iyalah, dia nggak butuh, tapi dia rela mau dengerin karena dia berpikir siapa tahu solusi buat temen dia. Kan dia baik berarti, iya kan? Karena dia nggak butuh tapi mau dengarkan presentasi saya. Nah kalau orang yang butuh, ini bener-bener gitu loh. Karena memang ya ini yang Anda butuhkan. Bagaimana dengan hanya modal usaha 2,6 juta, Anda bisa punya untung miliaran kan? Dalam 1 tahun kan itu hal yang sangat nggak mungkin gitu kan. Tapi kalau dengan rumus, dengan sistem gotong royong yang sudah dibangun oleh PTBS ini, itu sangat-sangat mungkin dan sudah terbukti. Ya. Gimana? Coba bayangkan, kalau 1 tahun Anda bisa tembus sesuai dengan hitungan yang tadi saya ilustrasikan, 1,67 M, berarti kalau setahun itu ibarat ya, ibaratnya itu kayak 1,67 M dibagi 12 bulan. Berarti ibaratnya Anda itu kayak orang yang punya gaji 139 juta per bulan. Tuh, ibaratnya kayak begitu. Seandainya Pak, nggak setahun lah Pak, setahun itu kayaknya terlalu cepat. Oke, berapa? Ya agak lama dikit lah 2 tahun, biar orang nggak terlalu kaget, misalnya gitu kan. Coba misalnya 2 tahun, oke. Ya lumayan juga menurut saya, karena kalau saya hitung-hitung, kalau Anda 2 tahun bisa mendapat semua ini, berarti Anda itu kayak orang yang punya gaji 69 juta per bulan. Kalaupun 3 tahun, Anda berarti seperti orang yang punya gaji 46 juta per bulan. Makanya sayang banget kalau misalnya Anda nggak segera gabung dan ambil peluang. Karena kalau Anda untuk dapetin semua itu dengan cara nabung itu susah, teman-teman. Susah. Kita nggak pernah berhasil nabung yang per bulan 1 juta sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu susah orang Indonesia. Mungkin ada ya, 1-2. Tapi dengan penghasilan yang pas-pasan kan susah. Kalaupun bisa, ya 30 tahun aja baru 360 juta tabungannya. Kalau mau 1 miliar itu butuh 1000 bulan. Coba bayangkan, butuh 1000 bulan. Ya. Kalau mau lebih cepat, ya nabungnya jangan 1 juta lah. Gitu. Jadi, faktanya susah teman-teman. Kalau kita pengen punya yang tadi, yang ada di gambar motor, mobil, segala macam dengan angka miliaran, sedangkan penghasilan kita pas-pasan, ya susah gitu. Oleh karena itu, dengan peluang di PTBS ini, ya kita berharap, kita jadi
bisa gitu, bisa sukses. Karena di PTBS ini kan modalnya kecil, nggak ada resiko. Ya modalnya kecil. Kalau modalnya gede beresiko. Tapi kalau modalnya kecil nggak ada resiko. Potensi hasilnya jelas sampai miliar. Asal dikerjakan sesuai dengan sistem dan target yang kita inginkan. Kemudian ada mentornya. Ada mentor yang akan mendampingi kita. Mulai dari hal-hal sepele yang kita belum tahu, kita bisa ngobrol, kita bisa tanya. Sampai hal-hal yang memang strategis gitu ya. Terbukti banyak yang sudah sukses rata-rata 1 sampai 3 tahun saja. Nah, bagaimana teman-teman? Menurut teman-teman, apakah peluang yang saya presentasikan ini menarik untuk dipelajari? Ya, untuk sukses teman-teman itu dibutuhkan namanya keinginan yang serius. Jadi kalau kita nggak ada keinginan untuk sukses, itu ya kita susah untuk sukses. Jadi orang sukses itu butuh keinginan yang serius, niat yang serius gitu loh, yang membara lah ya, kalau ibaratnya. Dia butuh keinginan. Yang kedua, butuh kendaraan yang tepat. Jadi kadang-kadang ada orang mau bekerja keras, rela bekerja keras, pengen sukses luar biasa, rela bekerja keras. Ya, tapi kalau kerjaan yang Anda lakukan itu memang tidak bisa untuk mendapatkan segitu, artinya Allah nyuruh Anda usaha untuk cari peluang tambahan atau kerjaan lain. Kendaraannya harus tepat, gitu loh. Jadi Anda kerja keras luar biasa, kalau kendaraannya nggak tepat, ya tetap nggak bisa, gitu. Karena jadi nggak nyambung dengan, mohon maaf ya, dengan jualan apa ya, mohon maaf, apa yang misalnya ya, dengan jualan es gerobak, gerobaknya cuma satu ini ya. Saya nggak bicara punya 100 ribu gerobak, gerobaknya cuma satu es gerobak. Terus Anda pengen punya Pajero sama rumah 1 miliar. Allah itu maha kaya, bisa. Tapi Allah juga memberikan kita pikiran untuk berpikir dan menyuruh kita untuk ikhtiar. Maksudnya apa? Ya kamu mikirlah, gitu. Kira-kira usaha apa yang duitnya bisa segitu, gitu ya. Artinya kalau dengan usaha yang biasa, ya Anda dapat duit, Anda dapat uang, tapi untuk dapat sesuai yang Anda inginkan itu nggak bisa gitu. Kendaraannya kurang tepat. Makanya rela orang itu sekolah tinggi demi jadi dokter. Karena dia tahu kalau jadi dokter itu ya penghasilannya bisa lebih besar. Tiap hari ada orang berobat dan sebagainya. Alasannya banyak lah. Dibanding mungkin kuliah yang lain. Rela meskipun mahal katanya. Orang-orang rela karena itu maksudnya dia punya kendaraan pekerjaan yang tepat. Seperti kita malam hari ini kita punya kendaraan bisnis yang tepat karena modalnya kecil tapi nggak ada risiko dan tetap bisa sukses. Nah, yang ketiga harus tahu caranya. Jadi kalau Anda misalnya punya keinginan yang bagus, udah punya kendaraan yang bagus, misalnya gabung PTBES gitu ya, tapi Anda nggak tahu caranya, nggak belajar caranya, kira-kira bisa sukses nggak? Nggak bisa. Maka Anda didampingi oleh mentor. Anda butuh banyak ngobrol dengan mentor. Anda butuh ikut seminar dan trainingnya. PTBES mengajarkan begitu karena PTBES tahu yang gabung bisnis itu berbagai macam latar belakang, mulai dari yang ngerti sampai yang nggak ngerti gitu loh. Mulai dari yang pernah sekolah sampai yang nggak sekolah. Jadi bagaimana Anda bisa jadi miliaran dengan modal 2,6 juta kalau tanpa belajar? Itu hal sangat tidak mungkin kan? Maka harus mau belajar ya. Kemudian mentor pembimbing. Ada mentornya, tenang saja belajarnya itu nggak sendiri karena ada mentornya. Nah, tapi intinya adalah nomor 5 ini teman-teman. Anda udah punya keinginan yang bagus, Anda udah punya kendaraan yang tepat nih PTBES, Anda udah belajar caranya, Anda punya mentor yang keren, yang udah sukses gitu kan. Tapi Anda tidak punya keberanian untuk bertindak, keberanian untuk memulai, maka 1, 2, 3, 4 itu tidak ada gunanya. Jadi, Anda boleh punya impian, Anda boleh punya solusi, Anda boleh belajar caranya, Anda boleh punya mentor yang keren, tapi kalau saat ini Anda tidak berani membuat keputusan, tidak punya keberanian untuk memutuskan bahwa saya siap, saya bergabung, maka semuanya tidak akan bisa jalan. Karena bisnis ini tidak bisa kita mulai tanpa keberanian. Ingat teman-teman, kondisi Anda hari ini adalah hasil dari keputusan Anda di masa lalu. Mungkin masa lalu itu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Tapi teman-teman, jangan sesali keputusan Anda yang dulu, kita cukup ambil pelajaran. Yang pasti adalah kondisi Anda di masa depan, tahun depan, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi gitu ya.
itu adalah hasil dari keputusan Anda saat ini. Orang-orang yang berhasil di bisnis ini adalah orang-orang yang punya keberanian untuk membuat sebuah keputusan. Dia tahu bahwa kalau dia tidak melalui bisnis ini, dia tidak punya peluang yang bagus saat ini. Dia tidak punya pendidikan yang bagus saat ini. Dia nggak bisa punya gaji yang bagus saat ini. Dia punya posisi yang memang terjepit gitu ya. Tapi bisnis ini memberikan peluang buat dia untuk dia bisa naik kelas, untuk dia bisa sukses, untuk dia bisa bahagiakan keluarga. Kenapa tidak? Itu pertanyaannya. Ya, kenapa tidak, teman-teman? Kenapa tidak gitu loh? Jadi ya teman-teman, saya ajak teman-teman untuk sama-sama kita bergabung di bisnis ini. Yang pasti ingat, tidak ada kesuksesan yang instan, tapi di luar sana pun tidak ada sukses yang instan. Ya, maksudnya gini, di PT Best itu tidak instan, tapi kan modalnya dari segitu-segitu aja. Betul nggak, teman-teman? Nggak ada yang instan di PT Best, tapi modalnya segitu-segitu aja kan. Nggak bikin kita yang gimana gitu. Di luar sana, seadanya Anda bikin usaha apalah terserah. Nggak instan juga di luar sana, tapi modalnya gede gitu. Artinya beresikonya lebih besar. Nggak ada mentornya lagi. Di PT Best mentornya jelas, contoh yang sukses udah ada. Apa ya yang kurang ya? Kita hanya belajar gitu loh. Kita hanya perlu belajar benar-benar gitu, teman-teman. Sedangkan belajarnya itu beda lah. Kita nggak perlu harus memaksakan diri membayar kuliah selama berapa? 7 semester, 8 semester, gitu kan? 4 tahun. Nggak perlu juga kan? Belajar kita gini-gini aja. Sharing, ngobrol, gratisan. Yang penting ya Anda punya paket data lah. Ya kalau ngomong paket data nggak usah gabung PTBS juga perlu paket data. Kalau ngomong uang bensin nggak usah gabung PTBS juga Anda butuh uang bensin ke sana kemari gitu. Jadi di PTBS itu maksudnya modalnya udah lebih kecil dibanding bisnis apapun tapi bisa sukses. Gitu maksudnya. Jadi coba teman-teman. Semua pekerjaan ada resiko kata Bu Hidayah. Betul. Tapi resiko di PTBS apa ya? PTBS ini bisa membagi keuntungan buat mitra usahanya. Banyak orang beranggapan negatif bahwa bisnis PTBS ini dianggap sebagai skema investasi, ponzi, money game. Padahal bisnis PTBS ini adalah sebuah usaha yang secara legalitas dan sistemnya sudah terverifikasi di Kementerian Perdagangan sebagai bisnis penjualan langsung yang memiliki produk yang jelas. Konsep penjualan langsung di PTBS itu memberikan keuntungan bagi para mitra yang bergabung ketika mereka ikut memasarkan, ikut mempromosikan produk-produk yang PTBS miliki ini. Ketika mereka berhasil memasarkan produk dari PTBS, maka sudah selayaknya PTBS akan memberikan bagi hasil dari apa yang sudah mereka lakukan. Bukankah itu suatu hal yang baik? Karena mereka membutuhkan peluang, PTBS memberikan peluang, dan ketika mereka berhasil melakukan satu konsep penjualan, maka PTBS memberikan bagi hasil keuntungan kepada para mitra ini. Itulah konsep dasarnya. Maka ada langkah-langkah sederhana. Yang pertama, Anda menjadi konsumen produk. Setelah Anda menjadi konsumen produk, mulailah Anda membuat promosi atau ikut memasarkan produknya. Di sini ada satu kesimpulan yang dapat kita ambil, bahwa PTBS adalah merubah kebiasaan konsumtif kita memakai produk menjadi produktif. Yang awalnya kita hanya memakai, artinya keluar uang, belanja, tapi bagaimana dari konsep belanja akhirnya kita bisa dapat uang. Itulah konsep yang dilakukan oleh PTBS. Misalnya kita seorang petani, namanya petani pasti menggunakan pupuk. Setiap produksi pertanian pasti menggunakan pupuk. Pertanyaannya adalah, setelah berkali-kali, bertahun-tahun membeli pupuk atau menggunakan pupuk, apa yang kita dapat dari kita belanja pupuk tersebut? Tentunya kita dapat pupuk dan manfaat pupuknya. Itu sudah jelas. Sehingga nanti bisa memberikan hasil dari pertanian yang ya kadang-kadang sukses gitu ya, kadang-kadang kurang sukses. Betul ya? Itulah yang terjadi dengan berbagai macam kejadian alam dan
sebagainya. Namun ketika di PT Base itu berbeda, karena Anda bukan cuma dapat produk dan manfaatnya, Anda juga dapat keuntungan lagi dari PT Base. Karena dari setiap produk yang Anda beli dan Anda pakai, itu dihitung, diakumulasi menjadi omset yang akan PT Base berikan lagi kepada Anda. Oke, gimana teman-teman? Apakah bisa diterima videonya tadi? Itu adalah video singkat ya. Keren ya, jelas ya. Wah, ada Pak Zainal Venom nih. Oke, ada Pak Zainal Venom. Oke, terakhir dari saya, terakhir sebelum nanti ditutup sama siapa ya? Ditutup sama Pak Zainal ya, di sini ya. Closingnya sama Pak Zainal. Pak Zainal salah satu yang sukses di Jakarta, mantan tukang ojek online. Siap Pak Zainal? Siap ya? Pak Zainal siap? Nanti habis satu video penutup dari saya. Oke, Pak Zainal siap teman-teman. Kita dapat bonus testimoni dari orang yang sukses nih. Sekarang saya putar satu video terakhir. Tambahan ya, satu video terakhir. Lanjutannya yang tadi. Ya, inti konsepnya adalah merubah kebiasaan konsumtif menjadi produktif. Contohnya Anda menggunakan produk-produk skincare. Anda beli dari mall misalnya ya. Anda belanja dari mana Anda beli, Anda gunakan. Tentunya itu sangat bagus. Tapi Anda menjadi benar-benar konsumtif. Anda beli, Anda belanja, kemudian Anda pakai, Anda beli lagi, Anda belanja, Anda pakai. Pertanyaannya, setelah 1 tahun, setelah 2 tahun, apa yang Anda dapatkan? Ya tentunya manfaat dari produk tersebut. Nah, PT Base bukan hanya memberikan manfaat dari produk, tapi ada tambahannya, yaitu manfaat secara finansial. Bagaimana seluruh omset yang sudah Anda hasilkan, entah dari pembelanjaan pribadi maupun pembelanjaan yang Anda jual, yang Anda promosikan, itu dihitung, diakumulasi menjadi sebuah penghasilan yang diberikan kepada Anda atau bagi hasil kepada Anda. Dan berbagai macam produk yang ada di PT Base sengaja disiapkan supaya Anda bisa menggunakan produk-produk tersebut sesuai dengan kepentingan Anda. Karena setiap orang mungkin kepentingannya berbeda-beda. Ada yang petani, ada yang memang hobinya itu merawat diri dengan skincare, atau dia sangat suka dengan produk-produk skincare. Tapi ada juga yang dengan mengkonsumsi herbal kesehatan, dia juga menjual produk-produk kesehatan misalnya. Jadi setiap orang bisa memilih sendiri. Inilah yang menarik di PT Base. Dengan begitu, PT Base memberikan pangsa pasar yang luas dan memberikan potensi bisnis yang menarik. Karena dengan pasar yang luas, maka keleluasaan Anda untuk melakukan promosi, untuk membuat sebuah omset itu lebih mudah. Ya, inti konsepnya adalah merubah kebiasaan konsumtif menjadi produktif. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah saya harus berjualan di PT Base? Sebenarnya PT Base itu tidak mewajibkan Anda berjualan kalau Anda tidak ingin berjualan. Karena yang disebut omset itu adalah yang penting Anda belanja dari PT Base. Entah Anda belanja secara pribadi maupun Anda belanja dari promosi untuk penjualan ke orang lain gitu. Jadi di sini tidak ada kewajiban Anda harus berjualan. Tapi kalau Anda menjadi seorang pebisnis, serius menjadi seorang pebisnis, tentu Anda akan melakukan konsep penjualan. Namun PT Base tidak mengatakan Anda harus berjualan, karena tidak semua orang yang bergabung di PT Base itu berniat berjualan. Banyak orang yang bergabung di PT Base hanya niat memakai produknya untuk dirinya sendiri atau untuk kalangan sendiri saja. Mereka menjadi pelanggan karena dia cocok dengan produknya. Namun meskipun menjadi pelanggan saja, itu tetap dikatakan omset. Oleh karena itu PT Base juga memberikan. Itulah menariknya di PT Base, karena omset pribadi, omset grup yang Anda lakukan itu bisa menjadi keuntungan buat Anda juga. Sekali lagi, konsepnya sederhana, merubah kebiasaan konsumtif menjadi produktif. Selamat bergabung di PT Base. Oke, wah terima kasih ya sudah menonton video tadi. Semoga semakin paham dan semakin menarik. Dan sekarang sebagai penutup ya Pak Zainal, saya akan panggilkan, inilah dia Bapak Zainal Venom untuk memberikan testimoni sukses dan juga closing statement buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Silakan Pak Zainal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Videonya keren banget, Kep. Pengen banget nih cepet dapat ini. Nanti diberikan gratis buat member di web Base Business. Itu ke calon mitra dikirim 3 video itu langsung isi formulir tuh, langsung transfer priority tuh. Silakan Baik. Pak Zainal, Coach Zainal sekarang panggilnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga yang hadir di Zoom meeting pada malam hari ini di 370-an peserta, semoga malam hari ini kita mendapatkan pencerahan nih, karena kita pertama kali yang mendengarkan dan menonton video yang keren banget nih dari Cap Nurholis ya. Saya aja yang nonton, wah penasaran nih, pengen bikin video kayak gitu, gimana caranya ya. Baik Cap, luar biasa teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jainal, biasa dipanggil Jainal Penom di komunitas bisnis anti riba ini. 2018 saya dikenalkan usaha ini dalam kondisi yang sangat tidak baik lah kalau dibilang ya. Saat itu sedang banyak hutang, sedang ada masalah keluarga juga, sedang tidak bagus penghasilan karena penghasilan ojek online. Bukan saya berarti mengecilkan profesi ojol ya. Ya, penghasilan ojek online hanya cukup buat untuk bertahan hidup. Nah, pada suatu ketika 2018 itu saya dikenalkan oleh pelanggan mie ayam. Waktu saya pernah dagang mie ayam dulu kurang lebih 15 tahun Cap. Lalu 2016 bangkrut dan akhirnya ojek online. Nah, suatu ketika beliau mengajak saya ke sebuah tempat dan dikenalkan sama mentor saya, yaitu Bapak Hasan Basori. Dari situlah saya mendapatkan sebuah informasi, ada sebuah peluang usaha, yaitu PTBS ini yang saya lihat dan saya amati dan saya perhatikan ada celah, ada peluang saya untuk menuju perubahan hidup. Nah, jadi PTBS ini bukan hanya menawarkan produk, bukan hanya menawarkan peluang usaha, juga menawarkan peluang untuk perubahan hidup. Ya, kalau sekedar bertahan hidup mungkin usaha banyak di luar sana ya teman-teman ya. Bertahan hidup, bekerja saat ini mungkin teman-teman mungkin bisa bertahan hidup ya dari penghasilan harian atau mingguan ataupun penghasilan atau gaji bulanannya. Nah, akhirnya di kondisi yang tidak baik itu Cap dan teman-teman semua, saya terpaksa harus mengambil keputusan sulit untuk berani ngambil keputusan tadi itu yang terakhir tuh. Jadi kesimpulan terakhir itu ya, walaupun kita sudah memiliki mentor, walaupun kita sudah ngerti cara kerjanya, tapi di yang poin kelima itu saya harus berani ngambil keputusan. Ya, action ya. Tapi subhanallah qadarullah teman-teman, keputusan yang saya ambil itu saya posisi saya saat itu saya katakan keputusan yang sangat sulit karena saya harus berhutang lagi di saat sedang banyak hutang. Nah, ini buat saya keputusan sulit ya. Tidak semua orang mau lakukan, tidak berani orang spekulasi. Dan saya akhirnya saya lakukan itu, saya cari hutangan. Ya, saya berpikir gini, filosofinya waktu masih kecil tuh suka berenang dan suka kemasukan air di kuping. Nah, pikir saya udah saya masukin lagi air di kuping saya sedikit dengan supaya berharap air yang di dalam kuping keluar semua. Ternyata pola itu secara kolot ya, itu terbukti untuk teman-teman yang saat ini sedang punya banyak hutang. Coba ambillah keputusan sulit di saat sedang mengalami kesulitan, niscaya 1 tahun 2 tahun ke depan kita akan mendapati kemudahan-kemudahan. Jadi jikalau kita berani ngambil keputusan sulit di saat sedang mengalami kesulitan, ada kemungkinan kita akan mendapati kemudahan-kemudahan. Sebagaimana dalam surat Quran yang mengatakan fa innamal yusri usra, innamal yusri usra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, yuk teman-teman. Yang mengatakan itu bukan saya, yang mengatakan kalamullah melalui surat Quran ya. Surat Al-Insyirah ya. Jadi fa innamal yusri usra, innamal yusri usra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ayo teman-teman yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, atau sedang banyak hutang, ayo beranilah ambil keputusan, niscaya 1 tahun 2 tahun ke depan apa yang saya rasakan teman-teman rasakan. Ya, udah lo teman-teman, akibat keputusan sulit itu, alhamdulillah 5 bulan setelah saya jalankan usaha ini, saya mendapati kemudahan untuk melunaskan hutang-hutang. Ya, hutang saya 5 bulan selesai. Karena Pak, di 5 bulan setelah saya bergabung, saya mendapatkan mobil cash senilai 150 juta yang saat itu saya alokasikan buat bayar hutang. Lalu di 17 bulan berikutnya, saya bisa membeli mobil cash senilai 500 juta. Nah, ini mobilnya di belakang background saya itu. Dan baru saja kemarin di bulan Agustus 2023 kemarin, saya baru saja membeli rumah ya. Ini rumahnya di belakang itu senilai kurang lebih 1 miliar di Tangerang Selatan. Jadi coba teman-teman bayangkan, kalau seandainya 5 tahun atau 6 tahun yang lalu saya tidak berani ngambil keputusan di saat sedang sulit, saya nggak akan pernah bisa
beli mobil cash, saya nggak akan pernah juga mungkin lunas hutang, saya nggak akan pernah juga bisa membeli rumah cash. Dan alhamdulillah qadarullah dari usaha ini teman-teman, saya bisa memberangkatkan umroh 9 orang keluarga secara cash semua. Wasilah menjalankan usaha ini. Jadi teman-teman kuncinya adalah tadi di awal, buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami kesulitan, beranilah ambil keputusan dulu. Walaupun keputusan itu sulit. Tapi sebaliknya, jikalau teman-teman nggak mau dapati kemudahan-kemudahan nih di kemudian hari, nggak usahlah gabung di PTBS. Saya yakin dan percaya kita akan terus-terusan mengalami kesulitan-kesulitan. Sulit untuk membeli mobil cash, sulit untuk melunasi hutang, sulit mungkin berpikir beli rumah cash, sulit untuk jalan-jalan ke luar negeri, sulit mungkin untuk ya umroh. Nggak mungkin. Tapi sebaliknya, jikalau teman-teman berani ngambil keputusan sulit, walaupun sedang mengalami kesulitan, niscaya janji Allah di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Teman-teman, saya hanya ojek online yang buat bergabung pun nggak punya modal, tapi akibat berani ngambil keputusan sulit itu, subhanallah. Ya, saya sudah satu persatu impian saya sudah terwujud. Ya, mulai dari lunas hutang, dan yang membuat saya bangga, dari sekian itu semua teman-teman yang tadinya punya masalah keluarga sekarang sudah beres ya. Keluarga saya sudah rukun kembali. Terus saya sekarang udah punya mobil cash dan bisa memberangkatkan umroh secara cash juga. 9 orang. Saya membawa ibu kandung saya membawa mertua, anak-anak dan istri. Masya Allah. Itu mungkin Cap yang saya bisa sampaikan Cap secara singkatnya. Intinya kebahagiaan saya ini bergabungnya di PTBS ini nggak bisa tertandingi dengan kebahagiaan yang lain. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Situ ada apa namanya? Ada kutipan yang udah disimpan tuh. Wah, ini bisa langsung jadi tulisan. Kutipan buat Bu Ida langsung ambil kutipannya. Ambillah keputusan sulit di saat kita lagi mengalami kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Masya Allah, luar biasa Pak Zainal. Yap. Semoga testimoni singkat Pak Zainal ini memberikan inspirasi buat teman-teman dan juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain ya. Baik Cap, terima kasih Pak Zainal. Yap, sama-sama Cap. Nah, itu tadi Pak Zainal ya yang sudah memberikan testimoni teman-teman. Sekali lagi teman-teman semuanya bahwa di bisnis ini itu adalah sebuah peluang bagi teman-teman yang butuh solusi seperti Pak Zainal tadi contohnya ya. Jadi di bisnis ini itu nggak cocok kalau misalnya Anda itu nggak butuh solusi terus gabung PTBS, itu nggak cocok. Jadi kalau ada salah satu mentor di Jawa Timur itu dia bikin caption pegel melarat monggo merapat. Ya silahkan merapat. Maksudnya apa? Yang udah bosen miskin silahkan merapat. Itu ada salah satu mentor di Jawa Timur tuh bikin caption begitu ya. Maksudnya apa? Ya memang bisnis ini hanya untuk orang-orang yang memang yang sudah nggak dapat solusi untuk tempat lain lagi. Artinya gini teman-teman, Anda itu punya banyak peluang. Misal, betul Pak Enggar. Misalnya Anda, ya misalnya ternyata hari ini Anda terpilih menjadi menteri di kabinet terbaru, ya mungkin itu peluang Anda hari ini. Mungkin Anda terpilih menjadi DPR, pejabat terpilih tahun ini gitu ya. Atau mungkin Anda terpilih naik jabatan sebagai direktur di sebuah perusahaan besar gitu ya. Itulah peluang Anda gitu. Tapi teman-teman, kalau faktanya adalah saat ini kita nggak dapat solusi-solusi itu, kita nggak sedang naik jabatan, kita nggak sedang dapat peluang-peluang yang menarik di luar sana. Kita adalah orang yang saat ini sedang bingung, pekerjaannya ya gitu-gitu aja, penghasilannya gitu-gitu aja, tapi muncul PTBS di hadapan Anda. Yuk kita berpikir positif, siapa tahu Allah memberikan rezeki ini kepada Anda. Rezeki Anda melalui wasilah usaha ini. Siapa tahu ini adalah memang solusi dari Allah yang diberikan kepada Anda. Semoga ini adalah solusi yang tepat untuk Anda dan juga tentunya sesuai dengan yang sudah kami buktikan, teman-teman. Ya, silakan bergabung mengisi formulir pendaftaran. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di training besok malam dan di seminar-seminar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.